dan lain sebagainya. Nanti santan jadi minyak bisa bikin bakwan, bisa bikin ayam goreng dan lain sebagainya. Nah maka kita nanti bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu atau adik-adik yang belum paham, dipending dulu. Misalnya orang makan itu nggak usah ditelan dulu, ya. Dikunyah-kunyah di mulut dulu. Nanti kalau sesuai dengan hati nurani ya dimakan, ditelan. Karena Al-Quran itu mengandung ya, koherensi. Artinya apa? Ilmunya itu tidak bertentangan dengan ayat yang lain, ilmu yang lain, karena Al-Quran itu pasti dan juga mengandung korespondensi sesuai dengan fakta, dengan kejadian, dengan yang kita alami. Dan kita harus mengambil dari sisi pragmatis. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu surat Al-Hadid ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabaraha inna dzalika 'alallahi yasir. Ditutup ayat inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu musibah yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, dalam burung lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Bapak yang saya hormati, kebanyakan dari kita memahami ayat ini saat ini kita miskin, kita sakit, ya, kita susah, itu karena sudah ditulis di sana. Selama ini pemahaman itu nanti kita luruskan, kita cross check dengan ayat yang lain. Nah, sebetulnya ayat ini adalah program data yang ada di dalam kitab tadi, fi kitabin, di dalam kitab ketetapan. Jadi sudah tertulis di sana programnya, datanya. Lantas kita faktanya atau kejadiannya seperti apa? Apakah kita bisa merubah atau tidak yang ditentukan Allah di sana tadi? Dan sudah tertulis dalam kitab itu. Kita lihat dalam surat Al-A'raf, ya, surat 13 ayat 11. Ini juga sering saya sampaikan. Lalu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini ya, terjemahan di dalam Departemen Agama bagi manusia dan malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Ini Departemen Agama. Ya. Saya pernah mengaji orang yang ahli nahwu sorof ya. Waktu itu tahun 1987 ya, saya sebutkan almarhum Bapak Ansor Abdul Ghani. Ya, kalau dulu 1987 itu ke Jakarta, ya, di sana ahli betul orangnya, yorakat Pak ilmu. Maka dia membuat terjemahan Al-Quran yang sesuai nahwu sorof. Dan ini saya diberi terjemahannya, ya, hanya 2 orang yang saya beri kopi, yaitu sahabat saya di Semarang. Yang lainnya belum punya. Di sini ada terjemahan ya. Lahu baginya, bagi manusia, mu'aqibatun. Kalau di depan diterjemahkan malaikat. Ini tidak ada kata malaikatnya.
dalam terjemahan Buya Mas Samsu diartikan sanksi, pemberi resiko. Dalam terjemahan guru saya itu disartikan sanksi. Padahal ini juga sanksi dan pemberi resiko itu artinya adalah sama dengan akibat. Jadi sini tidak ada kata malaikat. Maka terjemahan yang banyak itu mungkin ya dalam surat 77 dan surat 79 ayat satunya itu yang satu diterjemahkan malaikat, di depan yang satu juga malaikat. Tapi kalau kita baca terjemahan Mahmud Yunus, ya di situ diterjemahkan bintang, yang satu angin. Padahal sama-sama angin. Karena apa? Mahmud Yunus ngerti kalau itu bukan, tidak ada kata malaikatnya, maka dia menerjemahkan yang lain. Dan ini ada perbedaan dalam terjemah ini, kita mendalami nanti yang fakta yang seperti apa. Maka ya, sebetulnya kalau diterjemahkan ya secara logis, ya, kalau saya memberikan istilah versi tilawah, versi tilawah Famil Quran, ya, saya punya majlis taklim namanya tilawah Famil Quran. Jadi tilawah itu menganalisa Al-Quran, Famil Quran, pemahaman Al-Quran. Jadi lahu bagi manusia mu'akibatun, akibat-akibat ya min baini yadaihi wa min khalfihi, yang mengikutinya bergiliran dari muka dan dari belakang. Jadi setiap saat kita ini diikuti oleh akibat, karena kita menciptakan sebab ya, kemudian kita mendapatkan akibat-akibat itu setiap saat. Maka akoba yu'akibu ya, mu'akibatun, akibat diartikan akibat atau sanksi atau pemberi resiko, ada punya yang memberi resiko. Nah, maka di dalam surat Al-Hadid ayat 22 tadi ya, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fil kitabim. Musibah yang ada di bumi ini dan juga di dalam diri kita masing-masing ini ya, kecuali sudah dalam ketetapan sebelum ya, min qabli an naproha, sebelum Allah melaksanakan. Jadi sudah terprogram. Misalnya Pak Haji Saban sudah diprogramkan dari sana laki-laki ya. Terus ada yang lain perempuan. Nah, ini apakah bisa sudah ditulis di sana? Maka kita melihat di sini ayat yang tadi lanjutannya, bahwa manusia itu selalu diiringi oleh akibat-akibat ya. Wa yubayiru ya, innallaha. Nah, ini ada dalam takkid apa? Huruf takkid, sesungguhnya innallaha Allah. La yubayiru ma bi qaumin, kata yubayiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, bukti begini, ya saat ini kan teknologi maju. Seseorang di sana takdirnya, ya, tulisannya, ya di surat 57, surat Al-Hadid ayat 22 tadi, laki-laki. Tapi setelah dia lahir laki-laki, dia itu seperti perempuan. Namanya apa, Bu? Lanang nih, gayanya kayak itu ini apa namanya? Nah. Nah, akhirnya dia itu karena duit operasi kelamin yang tadinya laki-laki dirubah menjadi wanita. Terus kalau dokter minta disuntik hormon perempuan. Nah, yang tadinya di sana tulisannya laki-laki, setelah dirubah dia sendiri menjadi perempuan. KTP-nya tadinya laki-laki, ke capil diganti perempuan karena datanya perempuan. Buktinya ada surat terang dari dokter sekarang perempuan. Artinya ini sakit dirubah kan?
dirubah betul Pak? Iki lho bar lanang terus di mriko tulisannya lanang, ning karena sudah pengen dadi wedok nang dokter operasi kelamin suntik hormon terus dadi wedok. Iso rubah mboten iki? Jadi iso mboten Pak? Mboten iso apa mboten. Berarti nek sing menjawab mboten iki ra ngrungokne. Lah mongko kono lanang ning kene wis dadi wedok wis berubah kok. Ini contoh fakta dulu. Ternyata data atau informasi program yang sudah tertulis di sana, ya, setelah orang itu merubah dirinya sendiri menjadi berubah. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu orang itu merubah dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Ya, kita lihat kita harus berubah sendiri. Ya. Sampai di sini dipikirkan dulu, karena ya temanya berat ini sebetulnya. Nah, sekarang kita nih, kalau tadi logam bagai jenis kelamin bisa diubah. Sekarang nonton takdirnya, tulisannya di sana, misalnya si A ini usianya 60 tahun, ya. Usianya 60 tahun, tapi tidak diumumkan. Nah, karena si A ini ya, dalam melaksanakan data yang ada di sana, dia tidak sesuai, dia merubah dirinya sendiri. Usia 35 tahun, dia minum racun oplosan, mati. Ya, maka Allah tidak mengumumkan usia itu, karena dia merubah yang jelek. Tapi yang satunya, misalnya Nur Sewu, Pak Haji Saban ditulis di sana 70 tahun misalnya, sekarang sudah 98. Misalnya ini, Nur Sewu ya Pak. Nah, tidak diumumkan 70 tahun Pak Haji Saban usianya. Tapi karena Pak Haji Saban ini tidak, datanya tidak tahu, tapi dia sudah tahu ilmunya. Untuk memperpanjang usia, saya punya ilmu dari dokter, misalnya Pak Saban punya ilmu dari dokter, makan sayur, makan buah, ya. Kemudian menjaga tidak stres, istirahat cukup, ya. Mengurangi garam, mengurangi gorengan, dilakukan oleh Pak Haji Saban. Akhirnya apa? Usianya yang tadi di sana 70, nanti bisa 85. Sakit dirubah betul? Sakit dirubah betul? Sakit. Karena tadi ada sebab akibat. Maka dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 8485, min kulli syai'in sababa. Berulang kali ayat ini saya sampaikan. Fa'at ba'a sababa. Di dunia ini ya, tiap-tiap sesuatu min kulli ada sababa. Ya, sababa itu hanya diterjemahkan jalan, sama jalan itu tolrek, subul, sabis, itu juga biasa. Tapi sababa itu kausalitas, sebab akibat. Dari tiap-tiap sesuatu itu ada sebab akibat. Fa'at ba'a sababa, maka ikutilah sebab akibat itu. Nah, maka orang yang mengikuti sebab akibat, dia akan mengerti informasi atau program yang ada di sana tadi, kemudian dia di sini selalu memperbaiki program tersebut. Contoh lagi tadi tentang usia. Ya. Saya tidak menyebutkan nama sekarang. Si Fulan,
ya, si Fulan ini ditulis di sana kaya raya misalnya. Nah, setelah dia ditulis di sana kaya raya, ternyata dia lahir, ya, mbaknya sugih, bapaknya sugih. Tapi setelah bapaknya kalau mbaknya rano, ditinggal poya-poya, dia usia 40 tahun menjadi miskin, tidak punya apa-apa. Ini yang salah programnya atau orangnya? Karena dia merubah kepada yang lebih buruk. Janjane tulisannya itu kaya, dia tidak hati-hati menjadi miskin. Berarti innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu berlaku sesuai dengan minggu isya sababa fa'aba sababa. Ya. Ketika kita ada usia, ya, kemudian ada kaya buruk, maka tugas kita saat ini di sini sekarang ini adalah memperbaiki program yang sana itu. Kita selalu cukup fokus saat ini selalu berbuat baik supaya kita hidup berikutnya itu menjadi baik. Jadi tugas kita itu menjadikan sebab yang baik supaya nanti baik. Kapan? Ya saat ini. Waktu ada kesempatan ini, jangan disia-siakan. Tetapi kalau saat ini kita malah berbuat yang tidak baik, akhirnya ada menabung hal yang buruk, akibatnya nanti lebih buruk lagi, ya, lebih buruk lagi. Maka istilah dalam Al-Quran itu siksa 2 kali atau sanksinya 2 kali. Sanksi 2 kali itu misalnya, ya, dalam keadaan tidak punya, sakit-sakitan dan sebagainya, itu harus lebih memperbaiki. Nah, maka dalam kehidupan ini berlaku sebab akibat. Saya ambilkan contoh Al-Quran yang tentang usia. Kalau tadi saya gambarkan Pak Haji Sapan bisa merubah tadi yang harusnya 70, tapi karena merubah pola hidup akhirnya dia menjadi 85 tahun misalnya. Dalam surat Rum, ya, surat 30 ayat 9, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita orang-orang sebelum mereka? Nah, di sini ada kata-kata akibat. Surat awal 2 ayat 11 tadi juga muakibatun. Akar katanya sama, artinya akibat. Kamu asada minhum kuat. Ya, mereka itu adalah lebih kuat. Ya. Ba'asarul ardi, ya, dan meninggalkan di bumi ini, mengolah bumi ini, wa amaruha aksara mimma amaruha. Orang ini, ya, orang dulu itu memakmurkan bumi, ya, dan juga mengolah bumi. Nah, ini ada hubungannya dengan surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa bihim alfasanatin ila khamsina am fa'ghadahum tufanu wa hum dzalimun. Jadi kalau dalam surat Al-Ankabut ayat 14, ya, sebenarnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka itu 1000 tahun. 1000 tahun sana, alfa sanatin ila khamsina am, dikurangi 50 tahun tahun musim, dan nanti dihitung sendiri. Kenapa usianya segitu? Karena dia mengolah bumi dan memakmurkan bumi. Bumi ini diolah, Pak, tidak dicemari, Pak. Tanamannya organik, ya, tidak disemprot pestisida, ya, semua alami. Maka lihat, ya, orang dulu kalau penjaringan saat ini ke desa yang agak pelosok, Pak, itu kalau ada jamuan manten ataupun acara-acara yang itu orang tua-tua masih, Pak, ya, orang tua-tua sebelum bisa
kota jarang, Pak. Karena apa? Ya, di kota karena terjadi sebab akibat tadi, ya, polusi udara, radikal bebas, bahkan makanannya itu kalau Pak Tani ke sawah, satu udaranya segar, ya, kena sinar matahari, vitamin D-nya cukup, ya. Yang dimakan itu pasnya Tegal, makan muntah, ya, terus makanannya ya juga seperti itu. Luar biasa sih, usianya panjang-panjang. Saya itu kan mertua saya di gunung di Solo. Ya, kerjanya nyangkul ke sawah tiap hari. Usia 85, 86 masih seger misalnya gitu. Ternyata ada sebab akibat. Ya, kalau kita apalagi orang kota yang tidak tahu ilmu kesehatan, pagi sarapannya sate, siang makan gulai, ya, minggoni bakso, ini sego goreng, minyaknya hitung berapa gitu. Nah, akhirnya apa? Abdul Butun apa mas? Abdul ini ngalulau, Butun ini perotot. Akhirnya kan perutnya terus ditekoni. Wah kok iya, saya kira lemungan utangnya ya. Aku ini makannya sidik. Nek kula ora percaya, Pak. Nggih. Utangnya nyempluk, nggih. Kok ngakune makannya sidik ra mungkin. Ibu-ibu nek boten percaya nyoba. Jenengan gawe napa? Gawe plastik iki mawon. Nggih, gawe plastik. Mangisa licin. Nek dite kebak, ora nek sing metu. Kan pasti kan mendung ya. Tapi nek cemplungi rong lembar, sesuk jupuk rong lembar. Cemplungi rong lembar, lemu badan, cemplung badan pasti deh. Boten. Nah nek cemplungi 5 lembar, jupuke 2 lembar, sesuk kan 5 lembar. Akhirnya apa? Plastiknya mau tabungannya kebak. Niki logika awal. Wah aku mani go sithik ya, mangan sithik. Sing dosa mungkin arep sik mangan. Jadi pola-pola yang demikian itu ada sebab akibat. Maka umatnya Nabi Nuh bersama umatnya itu 1000 tahun sana dikurangi 50 tahunan. 50 tahun. Itulah ada sebabnya tadi, karena yaitu tadi ya. Asarul arda wa amaruha wa aksara bima amaruha. Memakmurkan bumi, mengolah bumi ya. Kalau sekarang kan lihat ya, bumi ini apa diolah Pak? Sekarang ini mau bangunan Pak, rumah buminya. Kalau tidak pernah lihat di tempat saya itu ke barat itu, ya, nganggur, tidak bisa ditanami airnya, tidak bisa mengalir. Akhirnya kan, di sana ada bangunan, sawah bangunan akhirnya tidak mengalir. Kamu badir itu, yang harusnya kalau tanami itu sekali panen bisa 10 juta, kan tidak produktif. Padahal kalau di dalam Tawangmangu, ya, ke lereng Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, Dieng, itu tanah segitu tuh wah hasilnya luar biasa. Tanami kentang, strawberry, ya, karena produktif di sana. Di sini karena salah penempatan, harusnya bangunan itu, ya, yang irigasi produktif itu untuk tanaman, kemudian rumah-rumah itu ditempatkan ya tandus. Tapi karena ya salah, yang salah bukan Allah, manusianya, karena merubah kepada hal yang tidak baik, merubah seperti itu. Kemudian kalau ada orang ditakdirkan di sana tulisannya miskin, ya, tapi dia bekerja giat, pagi sudah mandi pakai wangi-wangian, melayani orang dengan ramah dan sebagainya, ada uang sebagian untuk sedekah, untuk infak, hidupnya tenang, damai, rezekinya lancar. Walaupun tulisannya di sana tadinya miskin, karena dia merubah dirinya sendiri akan menjadi orang yang cukup. Nah, di sinilah mekanisme takdir
kita jangan pasrah, wah lagi loro, walaupun takdir loro Pak. Tidak boleh begitu. Saya tanya pada bapak-bapak, kalau zaman Nabi itu kan sakit dibekam, ya. Misalnya Nabi zaman sekarang, kalau Nabi itu sakit, kira-kira dibawa ke rumah sakit yang lengkap, perawatannya komplit, atau cuma dibekam? Pasti bawa ke rumah sakit yang lengkap. Loh, cara berpikirnya itu kita tempat penyembuhannya jangan seperti itu. Kalau dulu Nabi makan pakai jari 3, ya. Karena apa? Di sana nggak ada timun, nggak ada soto, nggak ada kare. Nah, makannya kurma kok. Ya. Jadi yang namanya sunnah itu harus kita menerapkannya harus betul. Apalagi cuma ya adat istiadat sana dibawa ke sini dikira itu ajaran, itu bukan ajaran. Karena berpakaian barang itu Rasulullah itu tidak beda dengan yang lain. Kalau orang di sini tidak beda dengan yang lain apa? Allah memang beda-beda itu sudah sunatullah. Yang membuat perbedaan itu Allah. Kalau kita melawan perbedaan itu kita ya, melawan yang berpikir. Kembali ke mekanisme takdir, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi sudah saya sebutkan ya surat Rum ayat 9, surat Al-Kabut ayat 14, ya lantas yang lainnya dan sekalian yang sudah sampaikan. Karena apa? Memang ya ada hadis yang mengatakan setelah dijanin ya 3 bulan beberapa itu sudah tetapkan surga neraka, ditetapkan rezekinya, ditetapkan umurnya dan lain sebagainya. Tapi kita hadis itu harus kita cross check dulu. Ternyata ketetapan-ketetapan itu faktanya bisa dirubah. Jadi program yang ada di sana itu sebagai data, kemudian yang kita lakukan saat ini itu adalah realitas di mana Allah sudah memberikan ruang kita untuk merubah diri kita masing-masing kepada hal yang lebih baik. Jangan merubah kepada yang lebih buruk. Ya. Juga ayat yang sering saya sampaikan. Kalau tadi kan katanya iman atau kafir sudah ditetapkan di sana. Terus aku tidak beriman barang makhluk seperti kafir. Jangan begitu. Allah kan mengatakan ya, surat Kahfi lagi ayat 29 nanti juga. Kalau kamu mau beriman, silakan beriman. Kalau kamu mau kafir, silakan kafir. Loh, ini Allah mengatakan seperti itu. Allah menetapkan. Ya. Artinya apa? Kita disuruh memilih. Jagat raya ini, Pak. Dalam semesta ini, semua namanya makhluk Allah Al-Khaliq. Yang punya hak pilih itu hanya manusia. Kerbau itu tidak bisa memilih. Ya udah, gagannya seperti itu. Ayam potong tidak bisa memilih pekerjaan ya, misalnya ya jati ayam nanti dipotong ya, digoreng, dimakan orang, cuma gitu aja. Karena apa? Kita sudah diberikan akal ya. Dalam surat 16 ayat 78 kita diberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Suruh menggunakan. Perbedaannya di situ kita suruh memilih. Yang lainnya makhluk lainnya tidak ada kesempatan memilih. Itulah kita diberi kecerdasan oleh Allah, maka kita harus meningkatkan kesadaran. Jangan nuruti pikiran. Jadi pikiran, kesadaran dan keinsafan ibaratnya kalau pikiran kita itu driver, sopir, keinsafan dan kesadaran kita itu adalah sebagai penumpang. Harusnya pikiran kita mengikuti kesadaran dan keinsafan kita. Misalnya kalau kita kerja menuruti kesadaran, menuruti keinsafan kita melayani orang yang baik. Ya, dalam berdagang itu kalau ada cacat kita katakan cacat. Ya, tidak boleh menimbun. Ambil untung ya sewajarnya. Ini
filsafatnya itu nyetir dengan pikiran. Tapi kalau pikirannya ya sebagai sopir ini pikirannya berduit wis ra peduli. Ini barang elek, paling ini online ya tak kirim ke wae, misalnya gitu. Tidak atau ini murah saya nimbun yang banyak. Akhirnya apa? Tidak berkah rezeki itu. Kalau tidak berkah akhirnya ya dalam keadaan seharian itu ya pikirannya panas, hatinya panas, mudah emosi, mudah marah dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan sahabat semua, jadi mari kita saat ini sekarang dan di sini ini mulai ya, memperbaiki data yang ada di sana ya, untuk selalu dalam perbaikan sehingga kita ini tidak terbentur hanya pasrah ngalah. Kita harus berusaha, diwajibkan untuk berusaha sehat, berusaha cukup ya. Dan kuncinya kabul minallah dan kabul minannas. Kita berbakti pada Allah ya. Ibadah ritual kita juga kepada sesama manusia itu berbuat baik. Jadi untuk menolong agama Allah kan kita harus menolong. Caranya apa? Yang kita menolong orang yang minta pertolongan kepada kita, itu namanya menolong agama Allah. Jadi kalau Allah memberikan rezeki itu kadang tanpa hisab itu juga lewat manusia yang lain. Karena tidak bisa tidak lewat manusia. Allah masih hijab itu tidak mungkin. Maka tidak ada perintah kotak-kotak. Kita harus universal. Manusia semua ini adalah ciptaan Allah. Kalau ada yang belum sadar, belum beriman, kita tidak usah sinis. Karena kesadaran itu berlapis-lapis, keinsapan itu berlapis-lapis, pemahaman ilmu itu juga berlapis-lapis. Kita tidak bisa menyamakan satu orang dengan yang lain. Biar saja dia berjalan. Misalnya ada orang sukanya nyopet, ya biasa saja nanti dia belajar dengan kehidupan. Nyopet konangan diantapi uang, misalnya gitu. Nenggui penjara, atau dia konsumsi narkoba kemudian cekel di penjara. Ini kan belajar dari kehidupan. Akhirnya dia mikir kan, oh nek ngono kuwi elek. Itu sudah belajar dari kehidupan, hatinya ditumbuhkan, dia akan sadar. Tapi kalau tidak belajar dari kehidupan, buat diomongi penceramah, mubalik, tidak sadar. Tapi dengan kejadian mungkin dia akan belajar, itu akan menjadi sadar. Nah itulah manusia. Maka tugas kita adalah memperbaiki ya, yang ada ini dari Allah Ta'ala. Karena Allah itu Maha Pengasih Penyayang, dan sifatnya kapanpun kita datang kepada Allah itu diterima. Allah la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kalau kita ke sowan ke manusia, ya, kita sowan Pak RT, kadang Pak RT rame rumah, kadang Pak RT tidur. Tapi kalau Allah tidak tidur, tidak ngantuk sewaktu-waktu. Allah itu punya ruang dan waktu, tapi Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ya, ayatnya jelas, misalnya Surah Al-Baqarah, kamu menghadap timur ke barat, di situ ada wajah Allah. Allah lebih dekat dari urat nadi lehermu. Allah meliputi segala sesuatu, Allah meliputi segala manusia. Ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Setelah itu ada kesadaran meningkat, ada perubahan yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa kita sampaikan pada saat ini, mungkin lain waktu kita bisa sempurnakan pemahaman ini, karena memang dari sedikit, kalau istilahnya air itu masuk ke bejana itu begitu banyak pasti akan tumpah. Maka sedikit minta bermanfaat, dan yang penting kita dapat pencerahan. Ngaji ini ora suwene, ora kerepe, tapi untuk Siti berubah pada baik, sedikit berubah, ada pemahaman, ada ketenteraman. Oh, jalan pulang saya nanti untuk
kesana itu seperti ini, sudah gambarannya jelas. Karena jiwa ini, ya, kita ini sebenarnya makhluk rohani, makhluk jiwa, makhluk langit, makhluk cahaya, dan diberi fasilitas tubuh inilah. Tubuh ini tugasnya menghantarkan sang jiwa ini kembali pada Allah dalam keadaan mutmainah. Demikian, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.